Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mary Eliza, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pasaman. Jadi kali ini kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual mode 2.3. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Kemudian saya Yulisma Zulfina dari SMPN Negeri 42 Koto. Saya berperan sebagai coach. Saya Rahmi Eka Putri, berasal dari SDN 13 Makmur, berperan sebagai koci. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan nikmati video kami. Mudah-mudahan video kami ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Vina. Waalaikumsalam Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mary. Bu Mary sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Ibu Vina, rencananya kan hari ini Ibu Vina akan melakukan coaching ya dengan Ibu Rahmi sebagai coach. Baik, sebelum melakukan coaching, nah di sini mungkin saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya perhatikan, yang akan saya observasi ketika Ibu Vina nanti melakukan coaching. Adapun rubrik penilaiannya yang pertama itu apakah nanti alur percakapan coaching yang Ibu Vina lakukan itu sudah sesuai dengan alur TITA atau belum. Kemudian, apakah pertanyaan yang Ibu Vina ajukan kepada coach Ibu Rahmi itu nanti apakah sudah pertanyaan berbobot? Kemudian bagaimana nanti respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu Vina ajukan? Kemudian, apakah dalam coaching tadi itu nanti Ibu Vina sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi sebelum itu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan dulu kepada Ibu Vina. Yang pertama itu adalah kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu Vina kembangkan saat melakukan coaching nanti. Oke Bu Mary. Saya akan menjadi pendengar aktif, menggunakan prinsip kemitraan dan pertanyaan yang berbobot Bu Mary. Oke, Bu Vina, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Vina observasi pas coaching nanti? Itu rencananya Bu Mary itu kompetensi pendekatan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan berbobot berarti ya. Nah, yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu seperti apa, Ibu Vina? Di sini Bu Mary, saya akan berusaha melakukan pertanyaan agar coach saya nanti Bu Rahmi itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Ibu Vina, jadi sekianlah sesi kita untuk sekarang. Nah, untuk berikutnya silahkan melakukan coaching dengan coachingnya sebagai Ibu Rahmi. Ya. Assalamualaikum Bu Vina, bagaimana kabarnya siang ini Bu? Waalaikumsalam Bu Rahmi. Alhamdulillah Bu Rahmi, seperti hari ini cerah Bu Rahmi. Bu Vina, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Kebetulan Rahmi, siang ini saya tidak ada kerjaan, jadi saya punya waktu untuk Ibu Rahmi. Ada yang mau Ibu bicarakan? Iya Bu, begini Bu, saya mempunyai sedikit permasalahan ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas Bu. Kira-kira nih Bu Rahmi ada masalah apa ya Bu? Begini Bu, saya sedikit kesal nih Bu Vina dengan ulah beberapa orang siswa di kelas saya. Mereka itu selalu membuat keributan dan tidak mau diam di dalam kelas, sehingga saya dan murid saya tidak fokus ketika sedang melakukan pembelajaran. Hal ini tentu saja mengakibatkan pembelajaran itu menjadi sedikit terganggu Bu. Oh, jadi itu masalahnya ya Bu Rahmi. Saya akan mencoba membantu Ibu Rahmi menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Vina atas kesediaannya membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, namun gini Bu Rahmi, sekarang saya mau bertanya dulu sama Ibu Rahmi ya. Apa maksud atau tujuan Bu Rahmi
yang Ibu Rahmi inginkan dari percakapan kita hari ini? Dengan percakapan hari ini, Bu, saya berharap dapat membantu saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Sehingga nantinya saya bisa mengajar dengan nyaman, menyenangkan, dan murid-murid itu dapat fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke, baiklah Ibu Rahmi. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pembelajaran yang berlangsung di kelas Ibu? Begini, Bu, ketika sedang pembelajaran, Bu, ada beberapa siswa saya itu, Bu, yang tidak mau diam. Jadi mereka itu ada saja ulahnya sehingga membuat saya hilang konsentrasi ketika dalam mengajar. Ada yang memukul-mukul meja, ada yang permisi tiap sebentar begitu, Bu, sehingga anak-anak yang lain pun fokusnya terganggu sehingga pembelajaran saya lakukan itu pun, Bu, agak sedikit mengalami hambatan seperti itu, Bu. Oke. Apa yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya yang lain, Ibu? Misalnya bisa diceritakan, Bu? Oh iya, Bu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, anak itu beberapa orang anak itu kan banyak kegiatannya, Bu, yang tidak sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Ada yang permisi kan, kemudian memukul-mukul meja, kemudian anak tersebut mengganggu temannya, membuat temannya menangis, kemudian meminjam barang temannya dan tidak dikembalikan. Tentu saja membuat keadaan menjadi gaduh ya, Bu. Sehingga ulah anak tersebut itu membuat saya agak kewalahan lah dalam menghadapi masalah ini, Bu. Oke. Jadi itu yang dia lakukan. Nah, lantas situasi ideal yang bagaimana sih yang ibaratnya yang Ibu harapkan nih nantinya? Iya, Bu. Jadi situasi ideal yang saya harapkan itu tentu saja saya ingin fokus saya dalam mengajar dan fokus anak-anak itu tidak terbagi, tidak terpecah, Bu. Sehingga pembelajaran saya lakukan itu berjalan aman dan nyaman. Oke. Jadi Bu Rahmi ingin muridnya ini nih bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu sedang mengajar. Kira nih menurut Ibu sendiri supaya murid ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu saat mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Mungkin Bu ya, agar anak-anak itu fokus, mungkin Bu, saya mungkin bisa mengubah cara atau metode pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya mungkin bisa menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik agar fokus anak tersebut tidak terpecah, Bu. Oke, itu betul sekali tuh Bu Rahmi, benar. Nah, untuk itu apa saja yang akan Ibu siapkan? Mungkin yang perlu saya persiapkan itu membuat media pembelajaran yang menarik ya, Bu, seperti membuat video, PPT, kemudian merubah gaya mengajar saya dari yang sebelumnya bervariasi, Bu. Nah, kemudian itu apakah masih ada yang lain mungkin Bu untuk seterusnya? Menurut saya, Bu, kalau seandainya hal tersebut belum berhasil, mungkin saya akan memanggil murid tersebut dan melakukan praktik segitiga restitusi, Bu. Oke, berarti bagus ya Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan nih setelah ini? Kapan Ibu akan memulainya gitu? Mungkin secepatnya ya, Bu. Saya mungkin akan mulai membuat video pembelajaran terlebih dahulu, Bu, untuk untuk saya terapkan di kelas. Kemudian jika hal tersebut belum juga berhasil, Bu, tentunya saya akan melakukan pemanggilan anak-anak tersebut secara khusus dan melakukan praktek segitiga restitusi tersebut, Bu. Nah, luar biasa sekali Bu Rahmi ini ya, sangat semangat. Kira-kira nih, apa indikator keberhasilan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Menurut saya, Bu, indikator keberhasilannya adalah ketika anak tersebut fokus untuk menyimak pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian ada timbal balik atau peran aktif dari siswa tersebut ketika pembelajaran.
di kelas sehingga menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan, Bu. Dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan tersebut, tentunya saya berharap tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai, Bu. Oke, benar itu Bu Rahmi. Memang pesan yang Bu hadapi ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di kelas. Ini merupakan tanggung jawab kita dalam mengatasinya, Bu Rahmi, karena kita adalah seorang pendidik. Dan saya yakin nih, Ibu akan dapat melaluinya dengan sangat baik nantinya. Iya, Bu, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya ya, Bu, agar proses pembelajaran saya ke depan ini bisa berjalan dengan baik, Bu. Terima kasih, Bu Vina, atas bantuannya, Bu Vina. Oke, amin ya Allah. Sama-sama Bu Rahmi, sudah cukup Bu, apa masih ada lagi? Untuk saat sekarang sudah cukup, Bu. Nanti ketika saya melakukan dan terkendala lagi, nanti atau terdapat masalah yang lainnya, saya akan mencoba berdiskusi lagi dengan Bu Vina. Sekali lagi, Bu, terima kasih atas bantuannya ya, Bu. Ya, pokoknya kalau Ibu Rahmi ada masalah, jangan segan-segan ya Bu, silakan temui saya. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Vina. Waalaikumsalam Bu Mary. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah, Bu Vina tadi kan sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Rahmi ya, Bu Vina. Nah, Ya, Bu. sekarang kita masuk ke sesi pasca coaching. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali kepada Ibu Vina. Langsung saja ya, Bu Vina. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Vina lakukan terkait dari ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Ya Bu Mary, saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, yaitu adanya tujuan, kemudian identifikasi, ada rencana dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab nih Bu Mary. Oke Bu Vina, nah di sini tadi kan saya juga sudah melakukan observasi ya kepada Ibu Vina ketika melakukan proses coaching. Nah di sini saya perhatikan, di sini Bu Vina tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah di sini juga Bu Vina sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci Ibu Rahmi dan di situ Ibu Rahmi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu Vina, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Vina kembangkan berdasarkan dari hasil proses coaching yang sudah Ibu Vina lakukan tadi? Oke, Bu Mary, berdasarkan hasil dari proses coaching yang barusan saya lakukan dengan Ibu Rahmi, saya ingin nih Bu Mary, saya ingin lebih fokus lagi dan membangun prinsip kemitraan agar proses coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Sehingga nantinya dengan semakin baiknya kegiatan coaching ini mudah-mudahan bisa nih membawa budaya positif lagi di sekolah. Oke, baik Ibu Vina di sini mau lebih membangun ya prinsip coaching. Harapannya, jadi untuk kedepannya tentu kan kita harus lebih berlatih juga ya Bu Vina. Nah, supaya nanti coaching kedepannya dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu Vina, mungkin demikianlah sesi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.